Pertama-tama kita harus menyiapkan beberapa perangkat ini, yaitu BlueJ, MySQL Connector Java, SQLite JDBC, dan XMPP. Install BlueJ dan XMPP-nya. Kemudian ketika berhasil install, kita maksud ke aplikasi XMPP, start Apache, dan MySQL. Kemudian kita minimize, masuk ke Google Chrome, kita ketik localhost, kemudian klik phpMyAdmin. Ketika kita belum mempunyai database, maka kita bisa buat di sini, klik nama databasenya, kemudian create, kemudian akan muncul seperti ini tampilannya. Kita create tabel, kasih nama tabelnya nama apa, kemudian berapa kolomnya, yaitu go, dan akan muncul seperti ini tampilannya. Kita sekarang sudah memiliki databasenya. Kemudian kita buka BlueJ, kita ke tool terlebih dahulu, preference, kemudian library. Kita masukkan di sini dengan add file, SQLite JDBC, dan MySQL Connector Java. Kemudian kita OK, dan dengan catatan kedua file ini harus loaded ya. Kalau sampai error maka koneksinya nggak akan bisa berjalan. Kemudian kita buat koneksinya terlebih dahulu. Pertama kita harus membuat library Java, yaitu seperti ini, import java.sql.driverManager, import java.sql.bintang, import java.sql.connection, dan beberapa ini. Selanjutnya kita buat nama kelasnya, yaitu public class koneksi. Koneksi ini ada nama kelasnya. Kemudian public void main-nya try untuk mencari kesalahan program, class.forName kurung buka com.mysql.ddbc.driver, itu untuk mencari atau untuk menemukan driver database. String URL JDBC _MySQL _2 kali localhost _data pasien, itu untuk menghubungkan database dengan Java. Jika koneksi berhasil maka Java akan menampilkan get message koneksi berhasil. Sementara kalau gagal maka kesalahan program itu akan ditangkap oleh cat exception E dan akan memberikan get message koneksi gagal. Kemudian kita bikin datanya. Sama kayak tadi, yang pertama kita masukkan library Java, import java.sql.java, import java.swing.bintang, import java.lang.bintang, import java.awt.event.bintang. Kemudian kita buat nama kelasnya, yaitu public class data. Kemudian untuk membuat objek, kita ketik static jframe frame sama dengan new frame untuk tampilan framenya. Untuk objek label kita tulis static jlabel input sama dengan new label jlabel, maka tampilan ntar tulisannya input data. Begitu seterusnya untuk jlabel kode, nama, nick, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, alamat, dan diagnosa. Kemudian untuk penulisan objek tersebut itu kita tulis static jtextFile jxt kode sama dengan new jtextFile. Dan untuk membuat tombol kita tulis static jbutton simpan sama dengan new jbutton, nah tampilannya akan simpan. Ini untuk membuat tombolnya. Kemudian method main, public static void main itu tampil data, itu function tampil data. Di function tampil data itu ada prosedur panggil menu,
dan prosedur panggil event. Untuk prosedur tampil event tampil itu untuk menghubungkan program ini dengan database-nya. Kemudian prosedur menu ini adalah untuk tampilan frame-nya dengan set judul frame, frame.set title itu data pasien. Set title itu sama seperti ini, data program, maka akan muncul di pojok kanan atas seperti ini. Untuk ukuran frame, ini frame.set size itu lebar 600, tinggi 600. Untuk menentukan posisi frame di layar, frame.set location 100 sama 100. Set tombol maximus menjadi disable, itu frame.set disable false. Set disable frame agar frame muncul ketika program di running, itu frame set disable true. Dan set layout frame.set layout null, itu memasukkan komponen label, text file dan button ke dalam frame, itu frame add input, frame add kode, begitu seterusnya sampai yang terakhir frame.add button hapus. Untuk menentukan posisi komponen tadi, kita bisa tulis seperti ini, input.set bound, jarak dari kiri 20, jarak dari atas 70, panjang 130 dan tinggi 100, yang tinggi 20. Begitu seterusnya untuk menentukannya, jangan sampai sama ya. Untuk prosedur event handler ini adalah lebih ke bottom-nya, menampilkan bottom. Yang pertama bottom simpan, event tombol simpan ketika diklik maka akan terhubung ke database terlebih dahulu, koneksi sama dengan driver manager.get connection untuk mengatur hubungannya. Untuk buat statement baru di sini koneksi.create statement kurung buka tutup kurung .execute update insert into patient values petik 1 petik 2 plus txt kode .get text kurung buka kurung tutup plus petik 2 petik 1 koma, begitu seterusnya sampai diagnosa. Kemudian jika data berhasil disimpan maka di option pane akan menampilkan get message data berhasil disimpan, dan jika gagal maka akan menampilkan seperti ini. Pasti akan ada beberapa yang belum terisi, seperti contohnya if txt kode get text equal, di option akan mengirim pesan harap isi kode karena kodenya belum terisi. Begitu sama seperti yang lainnya, jika ada yang belum terisi maka akan muncul seperti itu. Kemudian di button hapus, event tombolnya itu langsung menghapus di sini untuk menghubungkan, terus koneksinya itu .create statement .execute update .from patient, dimana kita menuliskan kodenya. Terus di option pane-nya akan memunculkan data berhasil dihapus. Begitulah yang coding Java. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Lalu dilanjutkan ke tabel. Membuat library Java. Import java.swing.bintang, import java.sql.bintang, import java.lang.bintang, dan seterusnya. Class table. Untuk membuat objek yang akan digunakan, static gframe, frame, new gframe, data pasien, static gpanel, new gpanel, static gtable, new gtable,
static gscroll pen sp new gscroll pen table. Public static vote main tampil table. Static vote tampil table membuat prosedur panggil. Deklarasinya connection koneksi, statement pernyataan, resultat hasil. Default table model memberikan nama header. Kolom pada tabel ada kode, nama, nick, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, alamat, diagnosa. Table.gsetModel menentukan model tabel. Try untuk mencari kesalahan pada program. Class.fromName menentukan driver database. Koneksi driver manager.getConnection untuk mengatur koneksi database. Pernyataan koneksi.createStatement untuk membuat statement baru. Hasil pernyataan.executeQuery untuk mendefinisikan data query untuk dijalankan. While untuk melakukan perulangan data dari data query. Table.addRow untuk menambah baris pada tabel. Ada tabelnya hasil.getString kode, hasil.getString nama, hasil.getString nick, dan seterusnya. Membuat ukuran frame table, frame.add sp set ukuran frame, frame.setSize lebarnya 900 dan tingginya 600. Set posisi frame berada di tengah layar. Frame.setLocation relative to 0. Set tombol maximize menjadi disabled. Frame.setDisable false. Set visible frame agar frame muncul ketika program di running. Frame.setVisible true. Set layout frame, frame.setLayout 0. Catch untuk menangkap kesalahan program. GOption pen.showMessage dialog 0. Pertama-tama masukkan library Java-nya, import java.sql.bintang, import javax.swing.bintang, import java.lang.bintang, import java.awt.event.bintang. Public class menu extend table untuk nama kelas dan untuk membuat objek yang akan digunakan nantinya. Pertama, masukkan kode static gframe frame new frame, static glabel kelompok new glabel yang bernama anggota kelompok, static glabel nama 1 new glabel untuk nama 1 Rizky Nuswandi npm sekian, static glabel nama 2 new glabel dengan nama ketua kami Sofa Mushalifah npm sekian, static glabel nama 3 new glabel nomor 3 Dimas Prasetya Ramansyah nama saya sendiri dengan npm sekian, static glabel judul new glabel menu utama. Dan untuk buttonnya static gbutton button input new button input data untuk nanti masuk ke dalam tabel masukkan input. Dan untuk static gbutton tabel new gbutton dengan nama lihat tabel untuk masuk ke bagian tabel yang sudah diinput datanya. Selanjutnya public static void main string arts untuk set judul frame, frames.setTitle dengan nama data pasien rumah sakit sehat. Untuk set ukuran frame, frame.setSize dengan lebar 600 dan tinggi 500. Set posisi frame berada di tengah layar dengan kode frame.setLocation relative to dalam kurung 0. Untuk set tombol maximize dan jadi disable, masukkan kode frame.setResizable dengan kode false. Untuk program agar program terhenti ketika tombol close diklik di frame, masukkan kode frame.setDefaultCloseOperation dalam kurung gframe.exisOnClose. Untuk set visible frame agar frame muncul ketika program di running, frame.setVisible kode true. Untuk set layout frame, frame.setLayout dalam kurung 0.
Untuk memasukkan komponen label dan button ke dalam frame, masukkan kode frame.add dalam kurung kelompok. Frame.add nama 1, frame.add nama 2, frame.add nama 3, frame.add judul, frame.add button input, frame.add button table. Tergantung sesuai nama yang di atas ya. Menentukan posisi komponen. Kelompok .setBounds dari jarak kiri 50, dari atas 20, dan panjang 300, tinggi 40. Untuk nama 1 set bounce-nya dari kiri 50, dari atasnya 50, panjangnya 300, tingginya 40. Untuk nama 2 set bounce-nya ada nggak beda jauh sama nama 1, dari jarak kirinya 50, dari atas 80, panjang 300, tinggi 40. Untuk nama 3-nya dari kiri 50, dari atas 110, panjangnya 300, tingginya 40. Sebenarnya buat nama sama, cuman karena buat jaraknya aja sih, ini yang bagian dari atasnya itu 50 sama 110. Judul set bounce-nya dari kirinya 250, dari atas 200, panjang 300, tinggi 40. Button input set bounce-nya ini buat button input yang buat masuk ke bagian input table, input data. Jarak dari kiri 230, dari atas 250, panjangnya 120, tingginya 40. Yang buat tabelnya 230 dari kiri, dari atas 300, panjangnya 120, tingginya 40. Jadi posisi di bawah si button input. Untuk masukin button input add action listener-nya nih, kodenya new action listener, public void action performance action event dengan kode data dot tampil underscore data untuk memanggil kelas yang sudah dibuat. Nah, untuk button table add action listener, new action listener, public void action performance action event dengan kode tampil table. Ini untuk tabel yang sudah dibuat nantinya. Terima kasih. Kemudian ketika kita sudah berhasil membuat seluruh codingannya, kita bisa compile di tampilan ini ataupun di dalam codingannya. Contoh saya compile di sini, compile, maka akan compiling done, ini artinya berhasil. Sama seperti yang lainnya juga, kita compile terlebih dahulu, compile done, menu, compile done, dan tabel compile done. Jadi di sini kita sudah bisa mulai programming string. Kita klik menu, void main string. Oke, tampilan program kita adalah seperti ini. Data pasien, ini adalah anggota kelompok kami, ini adalah tampilan menunya. Ada tombol input data dan lihat tabel. Input data akan nampil seperti ini. Kita input kodenya, contoh 12, nama Adi, nicknya 331 213 564 082. Ini jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya 2001 bulan 1 tanggal 23. Usianya jadi dari tahun sekarang 19 tahun ya. Terus alamatnya Jakarta Timur, dan diagnosanya demam berdarah. Lalu kita simpan. Nah, data di sini berhasil disimpan. Dan di sini kode akan otomatis lanjut ke data berikutnya dengan data 13. Dan untuk melihat tabelnya, nih, tabelnya ada tampilan tabel seperti ini. Ada hapus data di sini, hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kita keluarin dulu tabelnya, kita lihat tabel. Nah,
data yang berhasil dihapus. Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.